Oke, sahabat SCR, bertemu dengan saya lagi, Rahmat Sandi Koronalta, di program Safari Cerita Rakyat. Kali ini kita akan mengunjungi salah satu makam yang berada di Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala. Tepatnya berada di dekat gerbang tol Menggala. Jadi jika keluar dari gerbang tol Menggala, lokasinya tidak jauh dari Makobrimob. Makam yang akan kita kunjungi adalah namanya makam Menak Rio Kuaso. Dari cerita rakyatnya, beliau ini juga salah satu hulu balang yang menjaga kota Menggala, yang menjaga tulang bawang. Dan beliau juga dari cerita rakyatnya ada di luar Lampung juga. Makamnya ada di luar Lampung dan cerita rakyatnya ada juga di luar Lampung. Mungkin kita akan gali cerita rakyatnya, mungkin ada kaitannya dengan makam-makam yang ada di Menggala ini atau makam-makam yang ada di luar Lampung. Kita akan gali lebih dalam, kita akan cari masyarakat, berbincang-bincang dengan masyarakat, kemudian kita cari penjaganya, apa yang bisa kita temukan, apa peninggalan-peninggalannya, mungkin ada prasasti atau apa dan lain sebagainya. Ya, untuk sahabat SCR jangan kemana-mana, ikuti kita terus, kita menuju lokasi. Sahabat SCR, sebelumnya kita menggali cerita rakyat mengenai Menak Sakti. Tapi kali ini SCR akan menggali cerita tentang keberadaan makam Menak Kuaso. Yang konon ceritanya Menak Rio Kuaso dari Banten yang dikenal dengan nama Rio Bagus, anak Sultan Hasanuddin. Di mana sebelumnya kedatangan beliau ke Tulang Bawang atau ke kota Menggala ini diajak Menak Gunung Sakti Tulang Bawang. Tulang Bawang di masa hidupnya dia bertugas sebagai hulu balang salah satu kerajaan. Suatu ketika terjadi pertikaian atau peperangan antara masyarakat Tulang Bawang dengan suku Bajau atau Bajak Laut yang ingin menguasai gunung. Namun berkat kegigihan para leluhur termasuk Rio Bagus atau Menak Rio Kuaso, suku Bajau desak dan kalah hingga beberapa mati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di luarnya loh. Pak, mohon izin, kebetulan nih saya baru sampai nih tempat beliau di, saya nyari lokasi beliau, kebetulan ada yang lagi apa? Jalan. Saya boleh tanya-tanya nggak Pak tentang beliau ini? Boleh tahu namanya? Rahman. Boleh. Pak, siapa Pak? Siapa? Oke ya. Oke, sahabat SCR, kebetulan kita sedang mengunjungi lokasi makam Menak Rio Kuaso dan ada yang berziarah
Boleh tahu Pak, ini keluarga atau pengunjung jarang atau gimana? Jarang? Jarang. Jarang ya? Keluarga memang sering kesini ya? Kita memang sering di sini. Memang sering kesini. Saya boleh tanya-tanya yang ingin tahu tentang Menak Rio Kuaso ini? Boleh Pak ya? Bisa. Yang ditahu aja. Kira-kira siapa? Boleh saya panggilkan? Panggilannya? Ya, abang aja lah. Abang ya? Iya. Abang ya, dulu ya. Abang Rohman ya? Iya. Tentang Menak Rio Kuaso ini, beliau ini semasanya gimana sih? Yang jelas kayak gini. Kita nggak tahu asal muasal zaman dulu. Kita selaku warga di sini, kita tahu ini kan makam tua, ini makam leluhur kita. Iya. Nah, jadi kami selaku sejarah ya kadang setiap Jumat dan 2 Jumat kami sejarah di sini. Ya. Begitu juga orang di luar dari luar daerah segala macam sering sejarah di sini. Ada yang dari? Ya, Dari luar Tulang Bawang Lampung? dia dari luar Lampung, dari Jakarta. Ada dari Jakarta? Ada sering datang di sini. Gitu ya Pak ya. Dan itu Pak, tahu nggak sih Pak ceritanya semasa beliau ini seperti apa gitu? Atau tahu nggak ada pernah lihat peninggalannya atau apa? Kalau peninggalan mungkin ada, tapi yang jelas kalau mau diceritain asal usul dia Kurang ini ya. kurang tahu. Kurang tahu ya. Terima kasih Pak udah Bang Rohman tadi ya. Iya. Mungkin saya tanya ke Bapak yang kayaknya lebih senior kayaknya, apa tokoh lah rasanya ya, yang tua di sini mungkin ya. Jadi Pak, kalau jarak di sini Pak, ini kan makam tua Pak, keramat lah. Mungkin kalau saya lihat catatannya di bangunan ini saja kan tanggal 28 bulan 1 1981, mungkin bangunannya mungkin Pak ya, tapi mungkin makamnya mungkin lebih begitu ya usianya ya kan. Berkunjung di sini Pak, Bapak ada nggak Pak yang pernah Bapak lihat atau temui atau rasakan gitu? Mungkin Tahu juga saya belum pernah ketemu salah ada yang saya temu. Entah yang lain mungkin pernah saya. mungkin pernah ya. Mungkin Pak pernah melihat sesuatu atau apa gitu? Kalau melihat kayaknya Belum ya. kenyamanan ziarah di sini itu yang utama. Jaro tenang ya kita lakukan Walaupun di suasana malam itu nyaman, nyaman gitu ya. secara ziarahnya itu nyaman dan istilahnya tenang. Tadi mungkin Pak mungkin belum pernah nggak, tapi Pak saya dapat pernah dengar cerita rakyat nih Pak tentang Menak Rio Kuaso ini. Di lokasi ini kalau orang yang mungkin nggak bertujuan yang nggak bagus segala macam mungkin pernah lihat harimau, mungkin ada buaya. Bener nggak cerita itu Pak? Kalau benar enggaknya kurang paham. Tapi ceritanya Tapi ceritanya iya. pernah gitu ya. Iya pernah gitu. Ada yang pernah cerita Iya, temu. pernah cerita temu hal-hal yang negatif. Tapi mungkin dari niatnya jalan juga kurang baik. Tapi yang niatnya tulus, hanya berdoa Kirim doa untuk beliau gitu ya. itu yang aja. Gitu ya. Masalah yang lain itu ya mungkin yang kita nggak tahu. Cerita Wujudnya apa itu Pak? Bener harimau, buaya atau apa? Ada kalau di wujud kita nggak tahu, hanya ceritanya. ceritanya apa itu? Ada yang bilang Harimau ya. ada juga bilang buaya. Tapi kalau seperti kami Ya. karena ziarahnya niatnya baik. Baik ya, kirim doa. Ya, alhamdulillah juga nggak tahu yang situ. Ya. Yang tenang, tenangan itu yang kita dapat di sini. Oke lah Pak. Ngomong-ngomong cuman memang kita memang dari sini, dari sekitar sini apa dari luar Tulang Bawang? Pak? Kita di Tulang Bawang juga. Tulang Bawang ini ya. Saya kembali lagi ke Abang Rohman ini ya. Selain makam dari Menak Rio Kuaso ini, ada makam lain nggak
yang menemaninya berjajar dengan dia atau yang bareng mungkin? Iya, kalau di sekitar ini, Ya. ini kuburan memang kuburan tua. Tapi kalau yang di dalam makam ini ada 3. Iya, iya. Boleh tahu? Yang satu itu istri dia. Mm-mm. Nah, yang satu itu apakah pengawal dia, apakah pembantu dia, bahasa ininya kita nggak tahu. Iya. Yang jelas itu laki 1, perempuan 2. Oh, laki 1 perempuan 2 gitu ya. Iya. 1 istrinya, Iya. 1 yang menemani lah di situ Menemani. ya, di situ ya. Mungkin Pak, kalau saya boleh tahu nih Pak, yang bisa lebih tahu cerita lebih dalam beliau ini ada nggak Pak? Juru kunci apa pengurus atau apa di sini? Ada, Ada di sini. Iya. itu malah lebih bagus. Bagusnya ya. Iya. Boleh tahu di mana itu Pak? Itu Hawidin. Hawidin Bapak, Iya. Hawidin Daud ya. Oke, sahabat SCR, kita sudah berbicara dengan peziarah yang datang di sini. Kebetulan kita ketemu dengan mereka dan kita gali informasinya. Ternyata di sini ada pengurus mungkin atau juru kunci. Untuk lebih jelasnya kita akan coba cari dan temui pengurus dan juru kuncinya itu. Oke, sahabat SCR, jangan kemana-mana. Oke, sahabat SCR, kita sedang menunggu siapa tadi Pak? Yang Hawidin. sudah dihubungi tadi. Semoga beliau datang. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih dalam dengan pengurusnya. Ya, mungkin sebentar lagi pengurusnya Pak Wahidin yang sudah ditelepon oleh Bang Rohman akan segera hadir. Nah, mungkin itu bisa Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, saya Rahmat dari tim Safari Cerita Rakyat. Ya. Kebetulan tadi Bapak pengurus ya Pak ya di sini. Ya. Bapak siapa Pak namanya? Pak? Hawidin. Oh, Bapak Hawidin. Kebetulan Pak kami datang ke sini bertujuan pengen tahu lebih dalam gimana tentang semasanya beliau Menak Rio Kuwaso ini. Kemudian mungkin apa yang nanti kami gali dari Pak Wahidin mungkin Pak. Kira-kira boleh nggak Pak kami tanya-tanya sedikit? Insya Allah boleh. Nanti saya ceritakan apa adanya. Oke, alhamdulillah. Ya. Boleh. Cerita Pak, ini beliau ini Pak sudah sejak kapan Pak ada di sini yang setahu Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi maaf para bapak-bapak yang hadir, yang sudah berkunjungan di makam Menak Rio Kuwaso. Kalau yang saya tahu ini dari 74 ke sini, masih sesuai dengan umur saya ya. Beliau ini memang makam Menak Rio Kuwaso memang dari dulu, konon ceritanya memang banyak di sejarah yang datang ke sini. Bermacam-macam kegiatan mereka yang di sini. Ada yang masih apa itu binasa, ada juga. Tapi bukan dulu pula dari Menggala. Dari bermacam-macam daerah, dari Pulau Jawa, dari Palembang yang datang ke sini. Ya orang-orang Menggala di sini. Mungkin bisa geser ke sini. Boleh. Kebetulan sampai sekarang saya pengurus makam di sini. Memang saya ini anak keturunan mereka. Jadi ini makam Menak Rio Kuwaso, keturunan nenek moyang kami. Asalnya dari mana Pak? Kalau cerita, beliau ini asal muasal dari Pulau Jawa. Dari Pulau Jawa, dari Banten. Dari Banten, beliau ini anak Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
yang bernama kalau di Banten Rio Tubagus. Iya. Tapi dia orang Latang Kenggala ini konon ceritanya dibawa oleh Menak Nggulung Sakti. Iya, iya. Yang berada di Kampung Tua. Tiuh Toho itu ya. Tiuh Toho. Makomnya ya? Ya. Itu yang membawanya ke Pulau Bawah. Nah, Ini makam atau tilasan atau makom apa? Makam. Apa? ini makom. Makam. Karena makam. Karena di sini ada 3. Iya. Satu Menak Rio Kuaso, yang satu Maryam. Konon ceritanya Maryam ini adiknya Menak Sengaji. Menak Sengaji ya? Ya, Menak Sengaji itu adanya di ujung gunung. Oh, Kelurahan Ujung Gunung. Kelurahan Ujung Gunung Udik, itu dekat Tanggaraja. Nah, satu lagi di sini yang namanya Putri Si Panjang Rambut. Iya. Jadi di dalam makam ini ada 3. Nah, jadi saya yang pengurus di sini, ini yang bisa saya ceritakan pada masyarakat yang mendengar cerita ini. Inilah keadaan mereka, makomnya. Iya, iya, iya. Jadi Pak, tadi sudah Pak, saya boleh manggil Pak ya? Boleh, boleh. Jadi Pak, tadi kan disebutkan bahwa ada makomnya juga di luar Lampung, ada ya? Ada. Selain di Banten tadi di mana aja? Ada lain nggak? Konon cerita ini di Banten ada, Iya. di Palembang ada. Di Palembang tadi namanya? Kalau di Palembang dia bernama Raja Sentar Alam. Raja Sentar Alam. Sentar Alam. Kalau di Banten maka dia bukan Rio Tubagus, maka dia di sana makomnya yang bernama Sultan Abu Mufahir. Adanya di Banten, di Masjid Banten. Di Masjid Banten. Ya. Yang Bapak ketahui ada lagi nggak tempat lain? Yang saya tahu belum ada. Adanya di Mesuji. Ada. Tapi di Mesuji saya belum pernah nyampe di sana. Oh gitu. Kalau di Banten saya sudah pernah berkunjung, di Palembang pun saya sudah pernah berkunjung. Kalau di Mesuji saya belum pernah. Iya, iya, iya. Saya pernah dapat cerita nih Pak di luar gini ya. Iya. Bahwa beliau ini pernah ikut memerangi melawan bajak laut gitu Pak, yang akan menjajah wilayah ini yang sekarang jadi Kota Menggala. Konon ceritanya itu yang dinamakan menjajah itu, apakah dia menjajah ataupun perang, itu adanya di ujung gunung. Jadi kalau bahasa kita sekarang ini di bengkel, di Iya. situ disebut namanya Pulau Daging dan Kapal Cina. Itu di samping makam beliau Menak Sengaji. Konon ceritanya itu peperangan itu zaman dulu ya, Allah alam ini. Tapi cerita ini sudah menyebar bahkan sampai negeri Cina. Iya. Cerita ini Pulau Daging dan Kapal Cina. Iya. Bahkan Pengaring, ada 3 itu, Iya. ada sejarahnya itu. Nah di situ mereka ini peperangan itu, tapi bukan orang satu. Iya. Yang udah jelas beliau ini juga dulu semasanya hidup memang hulu balang juga. Iya. Daripada Menak Sengaji. Oh gitu. Ya, jadi beliau Menak Rio Kuaso ini dan Menak Nggulung dan kawan-kawan memenangi peperangan itu, maka konon ceritanya disumpah menjadi Pulau Daging. Tapi abad keberapa itu belum bisa saya ceritakan karena saya belum mengerti hal itu. Ada nggak Pak, selain peninggalan tadi kan ada istrinya gitu ya? Ya, Kalau nggak salah saya dengar adalah Maryam, Maryam namanya, ya, adik dari Menak Sengaji Sengaji. gitu ya? Ya, Ada nggak peninggalan lainnya Pak? ada. Situs-situs atau Ada. bekas peninggalannya? Kalau atau peninggalan benda pusaka, ya? di seputaran sini, ini konon ceritanya ada 2. Ada satu batang pohon sudah mati ya. Iya. Kalau bahasa Lampung itu tunggal galik. Iya. Itu bekas pengikatan perahu. Ini katanya ya, ini tapi katanya ini. Nah di samping itu juga ada kalau bahasa Lampung ini bahasa dulu
Ya. Pekalan. Pekalan. Itu ada sumur. Sumur ya. Jadi pekalan ini sama aja dengan tempat di orang ini mandi, ngambil air gitu. Kalau bahasa Lampung itu pekalan. Kalau bahasa Indonesia saya nggak tahu. Saya orang Lampung ini. Iya, Pak. Ya. Nah, jadi kan tadi ada bicara tentang peperangan, Pak. Ada nggak kayak model apa? Tanah tempat peperangan, benteng mungkin di sini atau apa gitu? Kalau peperangan ya yang ada ditinggalkan dengan saya ini ada 3 jenis. Iya. Yaitu pusaka peninggalan nenek moyang saya, yaitu keris. Itu ada sama saya tapi bukan di sini, di rumah. Ada juga di sini yang dinamakan di orang ini bujung lumut, tetapi itu kan ada yang bilangkan juga ledah bumei, kayak benteng, tapi adanya di sana di pinggir rawa. Oh gitu ya. Iya, di bujung lumut. Itu kalau saudara ingin mengunjungi di situ, saya juga siap untuk menunjukkan. Nah, selain daripada itu nggak ada. Jadi beliau ini kan namanya Hulu Balang, artinya tidak terlepas dari yang namanya di sekitarnya. Saya pernah dengar cerita juga Pak bahwa di sekitar beliau ini ada seperti apa ya, sosok harimau atau buaya, ada yang pernah datang terus cerita pernah melihat. Benar nggak cerita itu Pak? Ada yang pernah cerita dengan Bapak juga atau Bapak pernah lihat atau gimana? Ini ya, kalau masalah itu bukan dari cerita, termasuk diri saya. Ini ada 2 jenis yang sering saya temukan, bahkan setiap bulan suro Ya. memang bahasa kami Lampung ini mahal. Oh gitu. Ya, nomor 1 macan, yang 2 buaya. Ya, tapi buaya itu adanya kalau air gede di bawah sini. Ada sungai apa kali? Ada. Bawah. Tapi kering kalau sekarang. Kalau air banjir ya mungkin bahkan sampai di bawah situ. Ada ya? Ada. Mungkin Pak boleh duduk Pak? Boleh. Kakak yang mau iya. Goy. Iya. Jadi Pak, saya lihat lokasi situasi sekitar Pak. Ada pesan-pesan moral nggak Pak untuk masyarakat atau generasi penerus atau apa ya? Ya, saya selaku pengurus Makamina Rio Puaso. Tapi maaf, seluruh para tokoh yang ada di Tulang Bawang. Sekali lagi saya mohon maaf, para tokoh Tulang Bawang, baik pun dia tokoh adat ataupun tokoh agama, ataupun yang mempunyai keturunan yang ada di Tulang Bawang. Saya berpesan, ayo kita bersama-sama menceritakan sejarah nenek moyang kita yang ada di Tulang Bawang. Mohon kejujurannya, dari mana usul keturunan mereka masing-masing. Baru Tulang Bawang ini cepat ada kesimpulannya. Siapa yang sebenarnya Tulang Bawang ini? Karena zaman sekarang ini masih banyak katanya, karena yang mempunyai ahli sejarah ataupun mempunyai bukti-bukti kepemilikan nenek moyang itu, bahasa kami Lampung ini dek, buk, baik itu buk keturunan ataupun buk warisan. Namun itu banyak masih disimpan. Tolong para beliau yang menyimpan, mohon dikeluarkan, baru cepat selesai masalah menggali sejarah Tulang Bawang. Bagaimana kehebatannya, bagaimana keindahan Tulang Bawang. Punya kita Pak, ada buknya Pak? Kalau buk ini ada, tetapi bukan di tangan saya. Bahasa kami penyimbang. Yang tua-tua dalam keturunan kami. Yang ada dengan saya hanya 3 bilah keris. Kalau kalian mau melihatnya, saya izinkan melihatnya, tapi bukan di sini karena barang itu tidak pernah keluar dari rumah saya.
Nanti boleh kita lihat ada, ya. boleh, tapi di rumah ya. Siap. Barang itu ada siap, saya tunjukkan warnanya, bentuknya, rupanya. Bahkan barang itu sudah 2 kali orang yang datang. Pertama dari Sulawesi, tuh, Ya. yang pernah datang. Kedua dari Jogja, itu 1 mobil. Bahkan saya dikasih uang 750.000 Ya. karena mereka datang ke rumah saya untuk menggali sejarah tulang bawang. Maka saya jawab dengan mereka yang datang, Ya. ini barang boleh dilihat, boleh diposting, tapi kalau menggali sejarah tulang bawang maka saya minta, kalau nggak menteri presidennya datang ke tulang bawang, nanti saya ceritakan. Ya, siap. Kalau hanya mau cari cerita, alangkah enak mereka datang-datang minta cerita. Kami susah payah mencari cerita itu. Jadi itu harapan Harapan Sama saya, semua kalangan yang mencintai tulang bawang, ayo kita bersama-sama gitu. mengangkat sejarah tulang bawang. Oke, mungkin terima kasih Pak. Jadi kebetulan kita kan sudah berkunjung ke sini Pak. Kami Ya. tim SCR ya kan. Mungkin Bapak kan selaku pengurus di sini Pak, mungkin bisa temenin kami Pak. Boleh nggak Pak kami di sini Boleh. ziarah? Boleh doa, kamu orang bantu, sejarah, nanti saya pimpin. bantu. Pesan saya dengan tim kamu, karena di tulang bawang ini banyak sekali makom. Iya, siap. Jangan di sini aja Siap. ya, Insya Allah. yang ada di 3 kabupaten ini. Siap. Kalau dulu 1 kecamatan, Iya, sekarang sudah menjadi 3 kabupaten, keliling makom Insya Allah. Insya Allah. yang bisa dikunjungi, bahkan tempat orang bersejarah. Masing-masing mempunyai turunan. Maka saya bilang tadi, saya mohon keturunan yang mempunyai nenek moyang, ayo kita bersama-sama mengangkat cerita ini. Silakan Mas. Oke. Oke, sahabat SCR, sudah kita dengarkan tadi penjelasan dari pengurus makam. Kita diizinkan untuk masuk dan berziarah bersama tim SCR. Oke, ikuti kita yuk. Oke, sahabat SCR, kita sudah berada di dalam lokasi makam. Mungkin kita akan tanya-tanya lagi dengan Pak Wahidin ya. Hawidin. Pak Hawidin ya kan. Mungkin Pak yang mana Pak yang Nenek Rio Kuaso? Ya, ini mohon maaf, inilah makam Nenek Rio Kuaso, inilah keadaannya. Memang ini semenjak saya ingat, memang ada kelambu terus. Oh iya. Nah, memang ada kelambu terus, dan dulu sebelum dia dibak kayak gini, belum ada keramik kayak gini, memang di sini bukan kuburan, tanah. Gitu Pak. Jadi penuh dengan lumut. Jadi sejarah itu kalau datang ke sini, kalau untuk obat lumut yang diambil. Kalau sejarah itu dari dulu di sini memang rame yang berkunjung di sini. Ada yang bertawasul, bermacam-macam kegiatan mereka di sini. Yang udah pasti niat baik. Ya. Nah, yang di samping sebelah sana, kalau kamu orang itu mau lihat, boleh saya tunjukkan. Daripada Tuyut Menak Rio Kuaso. Iya. Ini konon ceritanya Tuyut Meriam ini adiknya Menak Sengaji. Oh, Ini. Gunung Ya, yang ada di Gunung. Iya. Nah, lain sudah itu ada ini. Ini namanya Putri Sepanjang Rambut. Nah, konon ceritanya ini pengawal daripada ini. Oh, jadi Nah, jadi perempuan ada ya? 3 perempuan, 2 ini, yang satu ini yang laki. Nah, jadi yang 2 ini perempuan, yang satu itu istrinya, yang satu ini pengawal istrinya. Kalau dulu nggak ada ciri kayak gini nggak. Iya. Ini kan saya yang udah mengurangi, maka di depan itu banyak ciri. Karena orang nasar niatnya nyampe, beli ciri, nggak saya sebut pasang lagi. Kalau dulu batu, Iya. kayak tapak kuda. Ada satu di rumah saya, yang lain diambil orang, yang satu. Nah, jadi inilah keadaan mereka. Kalau dulu ini yang lama, bak lama ini. Oh, Sebelum pas saya ingat memang sudah ada. Tahun 81, maka ini dibangun oleh masyarakat, mungkin keturunan kami,
yang namanya Jagat. Beliau sudah almarhum. Oh iya. Tapi ini dibangun tahun 81 yang model kayak gini. Kalau dulu bebas, ada kotak kayak gini aja sedikit Pak. Dulu. Ya. Oke, tadi mungkin 3 ini kan di dalam satu ruangan. Ya. Tadi saya lihat ada makam juga di luar. Itu makam ada terahnya dengan beliau ini atau tidak ada, apa makam umum atau gimana? Kalau di luar ini makam masyarakat biasa ya. Umum berarti. Makam umum. Jadi kalau yang makam tua hanya 3 ini, yang lain ini ya ada orang Jawa, ada orang Lampung. Ini yang meninggal nggak ada tempat untuk dikubur, maka saya relakan tanah di atas itu akan menjadi kuburan umum. Kuburan umum ya, Ya. buat masyarakat sekitar. Untuk masyarakat sekitar ya. Bahkan ada orang Jawa juga. Ada ya. Ada orang Jawa, ada orang Lampung, ada. Boleh ya. Boleh, karena itu untuk saya hibahkan untuk kuburan umum. Oke. Saya panjangkan amal beliau karena tanah ini adalah peninggalan beliau. Nah, daerah sini namanya Umbul Bujung Pring. Umbul Bujung Pring. Ya. Bujung Pring Keramat di sini. Ya, di tempat lokasi Di makam. tempat ya. lokasi makam ini. Kalau di depan sana tadi Pak, namanya apa Pak jalanannya? Jalan itu jalan ke Panaragan. Panaragan. Iya, itu bisa tembus ke Kota Bumi. Ke Kota Bumi. Iya. Arah jalan tol juga Pak. Ya, bisa jadi. Kalau Gerbang tol dari sini, Menggala, ya? gerbang tol Menggala dari sini lebih kurang 2 kilo. 2 kilo ya. Ya, dekat. Kalau ke arah sananya? Kalau dari sini ke Kota Menggala, ke perapatan Menggala. kuburan, itu lebih kurang 3 kilo. 3 kilometer ya. Oke Iya. Pak, mungkin saya udah tanya-tanya Pak. Nanti kita kalau ada yang saya tanyakan lagi Pak. Mungkin Siap. saya bersama tim boleh dibimbing Pak untuk berziarah, kirim doa untuk beliau-beliau ini. Boleh. Mungkin kawan-kawan saya panggil kawan-kawan. Mungkin duduk di sebelah mana Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali baiti, khususan sihibul niat tim Safari Cerita Rakyat. khususan tim Safari Cerita Rakyat yang telah hadir di makam Tuyuk Nenek Rio Kuaso. Mohon dengan ridho Allah, mohon ya Allah, mereka yang membawa cerita ataupun sejarah tulang bawang, mohon diridho dengan ridho Allah. Semoga semua tim Safari Cerita Rakyat bisa sukses dan bisa dibantu oleh pemerintah ataupun masyarakat. Semoga mereka bisa melanjutkan perjalanan mereka, karena di tulang bawang ini banyak makam-makam yang belum dikunjungi oleh mereka. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah walhamdulillahi rabbil alamin. La haula wala quwwata illa billah aliyyil azim. Lebih lanjut, tim SCR diajak pengurus makam ke lokasi tempat di mana munculnya sosok harimau dan buaya, dan tim SCR diajak juga melihat tempat berlabuhnya perahu Menak Rio Kuaso dengan membuktikannya ada gali kayu besar tempat mengikat perahu. Itulah situasi. Jadi ini lokasi apa? Nah, inilah keadaan tempat lokasi beliau dulu konon ceritanya, tapi entah di zaman dia atau zaman anaknya ya. Tempat mereka itu menambangkan perahu, mengikat perahu. Oh gitu. Di sebelah situ Pak. Di sebelah sana ini memang dalam hutan, karena daerah sini angker ya. Jadi Apa tempat dia menambangkan perahunya beliau? salah satu kayu yang namanya bahasa kami galih. Galih kayu. Jadi udah tulangnya itu. Nah, kayunya sangat gede sekali. Memang udah buruk. Tapi masih terang. Ini terang nih. Ini terang. Dia bang. Nah, memang keadaannya kayak gini ya.
pribumi di sini banyak takut ke bawah ini. Inilah galih nih. Tapi bisa. Semenjak saya ingat ini, memang keadaannya kayak gini, situasinya kayak gini. Pakal lagi bawah, pakal di mana? Udah seperti batu juga ya. Oh keras, ini namanya galih. Di sini lah, kalau air gitu Ya. di sini isi air. Nah sering kami di sini temu buaya. Engonan beliau daripada tuh menak Rio Kuaso. Nah konon ceritanya kayu inilah tempat dia orang ini menciptakan perahu. Itu peliharaannya ya. Peliharaan mereka. Tapi situasinya kayak gini. Ya kami sendiri aja masih takut karena daerah sini bahasa kami masih angker. Sagit kasulepung doa. Ya. Jadi selain ini Pak, ada lagi Pak yang bisa kita lihat Pak? Ada, tapi di sana namanya Tung Bujung Lomot, kayak seperti benteng, tapi bukan digali oleh manusia, karena dia menjulur ke rawa. Bisa kita lihat nggak Pak? Jauh nggak? Bisa, tapi jauh dari sini lebih kurang setengah kilo. Jadi berarti kita kan muter lagi, masuk dari samping Brimob ke daerah sini. Oke, nanti coba. Ya, mendingan kita lihat aja barang yang ada di rumah. Oh jadi gitu Pak ya? Ya. Jadi nggak bisa kita ke lokasi ya? Belum bisa, karena ini udah sore. Ya sahabat SCR, kita sudah lihat galih Pak ya? Kayu. Galih kalau bahasa Lampung. Tempat menambangkannya perahu Di zaman Rio dulu. Kuaso mungkin ya? Atau Mungkin dia keturunannya? ataupun keturunan dia. Hmm. Ini karena kalau orang kesasar ini bisa temu kata dia orang bekas-bekasnya dulu. Tapi kalau kita kayak normal kayak gini nggak bisa. Maka di sini nggak banyak orang yang mau masuk daerah sini karena dia angker itu. Selain ini Pak, ada nggak yang pernah nemu benda-benda kuno atau apa di sekitar sini gitu? Ya kalau yang nemu-nemu nggak ada, tapi ada ini ya, termasuk diri saya ya. Temu bekas piring lama di atas sana, bahkan duit. Kalau kata di orang tapi kecil-kecil, warnanya agak kekuningan dan kemerahan. Abad keberapa saya nggak tahu. Ya, jadi ini sekitar 100-200 meter dari lokasi makamnya. Enggak, itu makamnya paling banyak 30 meter. Oh, ini 30 meter, cuman Dari agak susah jalanannya Karena ya. kita muter-muter tadi cari jalan yang agak bersih, maka kita agak lama jalan. Nah, jadi untuk melihat benteng itu sahabat SCR kita belum bisa karena untuk 30 meter saja dari lokasi Kita sulit makam mengunjungi. sulit untuk kita datangi, apalagi untuk sampai setengah kilometer sampai ke lokasi benteng ya. Benteng. Karena tidak adanya lokasi akses jalan. Mungkin kita akan lihat benda-benda peninggalan lainnya yang berada di rumah ya, Bapak ya. Ya, oke. Kita ikuti terus. Oke, sahabat ECR, kita tadi sudah berkunjung ke lokasi makam bersama pengurus daripada makam Menak Rio Kuaso, dan kita sudah berada di kediaman Pak Awidin. Tadi kita ngobrol dengan Pak Awidin, katanya ada peninggalan benda pusaka daripada Menak Rio Kuaso. Mungkin Pak kami boleh lihat Pak? Boleh, di dalam. Oh siap Pak. Bentar ya, Siap, Pak. Ceritakan bawah tadi peninggalan beliau Menak Rio Kuaso yang sampai sekarang saya yang merawat. Ya. Tapi ada 3 biji. Berupa keris ini Pak ya? Keris. Kalau bahasa kami, kalau yang satu itu bukan keris. Apa itu? Spokal. Kalau yang keris yang ini yang keris. Nah, tapi barang ini kalau kerisnya masih asli. Tapi kalau sarung dengan kepalanya ini saya yakin ini bukan keasliannya lagi.
karena dulu bukan saya yang pegang, bahasa kami Lampung penyimbang, dan mungkin dijual belikan sarungnya dengan kepalanya. Tapi kalau yang asli itu adalah ini, masih utuh ya. Apa bedanya? Yang udah jelas mulai dari sarung dan kayunya ini kan sangat beda. Inilah yang asli. Bukan kayu ini ya? Bukan, kalau di dalamnya mungkin kayu, tapi kalau di luarnya model ini. Nah, ini emas. Oh, dari emas itu ya? Ini emas. Kalau matanya lurus tapi bolong, maka dikatakan spokal bahasa Lampung. Kita kalau bahasa Jawa. Kalau yang ini ya? Ya, ini yang peninggalan daripada beliau. Sudah itu ini satu, inilah yang saya bilangkan. Kalau sarungnya ini bukan aslinya lagi, yang aslinya model ini lah. Iya, iya. Ini yang model aslinya. Tapi ada perbedaannya nggak Pak dari yang ini sama ini? Beda. Jadi udah tua sekali ya. Sangat tua. Nah, jadi kalau ini kan beda. Kan beda. Ini spokal, ini juga spokal. Tapi ini kan ada bolongnya. Oh iya. Ada ukiran-ukiran. Ya, kalau bahasa Lampung pamor sih. Pamornya ya. Iya. Kalau bahasa Lampung juga ini lubuk karena dia bolong. Ini juga keturunan saya, sampai dia punya cucu pun belum pernah melihat barang ini, karena barang ini memang simple. Iya. Bagi kami sangat sakral itu. Ini emas juga. Terbuat dari emas ini ya. Ini kalau bahasa kami ini sakal. Sakal. Ya, sakal emas. Iya. Ini juga. Ini yang ketiga. Kalau ini begitu keris. Ini kepala dan sarungnya bukan aslinya. Iya, iya. Karena ini dulu memang dipegang oleh penyimbang kami. Nah, di sini ada gambar. Ini kan ada gambar burung. Iya, iya. Nah, di bawah ini ada gambar macan lagi sini. Ini gambar buaya. Jadi di atas ini burung. Iya, iya. Konon ceritanya ini beliau-beliau dulu kalau lewat atas bukan pesawat, hanya burung gerodo. Burung gerodo namanya. Iya, kalau lewat air maka di orang ini pakai buaya. Iya, iya. Kalau lewat darat maka macan yang dipakai, harimau. Itulah kuda mereka. Oh, gitu ya. Ini konon ceritanya ya. Nah, inilah barangnya ya, apa adanya yang tinggal dengan saya. Kalau dulu memang penyimbang kami dulu. Iya. Jadi keturunan kami aja belum pernah banyak yang tahu ini barang masih ada, masih utuh. Tapi yang jelas kalau dua ini bukan aslinya lagi. Iya, iya. Sangat berbeda jauh dengan ini yang asli. Ini yang aslinya. Konon ceritanya kayak gini semua. Iya. Jadi Mbak ini yang di tempat kita ya, Pak, ya? Ini tempat saya. Mungkin ada sebenarnya di tempat lain ya. Ada, karena Peninggalannya. peninggal-peninggal ini memang konon cerita nenek saya banyak, tapi sudah dijual belikan. Oh, iya, iya. Tinggal hanya 3 ini aja. Jadi Pak, selama ini dengan Bapak, pernah nggak Pak ada kejadian seperti dia bersuara, bergerak atau gimana gitu? Ini mohon maaf, barang ini makanya dia ada kantong kayak gini. Ya. Karena sudah sering hilang matanya, kalau sarung tetap utuh. Hilang seperti apa? Hilang, sehingga kita nggak mau, kita nggak tahu, tinggal sarungnya aja.
mata hilang. Apa dia 2 hari, apa dia 3 hari, pokoknya kita bakal najamian, kasih minyak, dengan sendirinya dia pulang. Oh, jadi seperti itu. Ya, tapi bukan semua, hanya satu. Yang sering hilang hanya ini. Oh, yang ini ya. Ya, maka dia dibikin kayak gini. Karena jangan sampai kita kaget, kok ada sarung, ada mata. Iya, iya, iya. Oke lah, Pak. Oh, mungkin terima kasih Pak sudah ditunjukkan Ya, peninggalan beliau ya kan. Semoga yang nonton tayangan ini bisa tahu, jadi bisa belajar, jadi memahami ya Pak. amin. Kemudian sudah terima kasih juga sudah diajak berkunjung ke lokasi makam, Ya. menceritakan tentang beberapa peninggalannya. Semoga juga masyarakat khususnya Menggala mungkin tulang bawang bisa berkunjung ke tempat beliau, ziarah atau berdoa ya kan. Mungkin itu sahabat SCR, nanti kita lihat lokasi-lokasi lainnya dan peninggalan-peninggalan bersejarah lainnya maupun apa cerita-ceritanya ya. Oke. Oke, sahabat SCR, kita tadi sudah menggali cerita rakyat tentang Menak Rio Kuaso dan melihat beberapa peninggalan sejarahnya. Kemudian kita juga melihat benda-benda pusakanya. Sahabat SCR, kita akan bertemu lagi di tema yang sama, di tempat yang berbeda. Jangan kemana-mana, tetap di Safari Cerita Rakyat.